Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sandi di channel Isana TV. Pada hari ini saya berada di Jakarta Selatan ya. Saya akan podcast ya, mengangkat sebuah kisah seorang waria. Bagaimana perjalanannya? Ikuti saya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ketemu lagi dengan saya Sandi di channel Isana TV. Mungkin pada malam hari ini temanya berbeda ya, bukan sosial. Jadi ini berhubungan dalam podcast di mana saya ingin mengedukasi ya tentang di sini kita kenalin dulu ya. Di sebelah paling kanan ini ada siapa? Yanti. Dan di sini Aku Cinta. ini ada Mbak Cinta ya. Nah, jadi di sini kita akan mengedukasi ya tentang perjalanan kalian itu bagaimana gitu ya. Pertama-tama sebelumnya ini kalau boleh ya, nama aslinya dari Mbak Yanti itu apa sih? Boleh spill nggak sih? Nama asli, nama itunya. Iya. Cecep Supriyadi. Oh, Cecep Supriyadi saya. Supriyadi. Kalau Mbak Cinta sendiri apa ya? Oh, kalau aku Elizabeth. Oh, Elizabeth ya. Iya. Wah, itu nama perempuan ya? Iya. Wow. Padahal namanya udah bagusan Elizabeth, kenapa jadi Cinta tuh? Nggak tahu deh, aku pakai hoki aja juga nama Cinta. Oh, hoki. Karena hoki jadi namanya Cinta. Iya. Cinta itu maknanya banyak ya. Ya, dulu gini Kak, ada ceritanya kan aku terinspirasi dengan sebuah film yang AADC itu, yang viral itu gitu. Oh, yang lagi viral. Oh, jadi terinspirasi dari sebuah film ya nama itu ya? Iya. Gitu deh. Kalau Mbak Yanti sendiri itu gimana ceritanya? Namanya itu. Iya, tercipta itu. Ya itu dulu aku punya punya mak-makan ya, kalau untuk di komunitas kami dibilang mak-makan gitu. Mak-makannya. Bukan makan tuh sih mama. Iya, angkat lah ya. Waktu akunya belum dari apa sih namanya, perubahan gender ya, dari perubahan gender, dari tadinya aku laki-laki tiba-tiba berubah gender jadi perempuan, jadi diganti namanya itu sama mamanya itu. Oh, sama mamanya itu diubah namanya ya, Diubah sebelum nama. seperti saat ini ya, Iya. tampak cantik ya. Jadi nggak tahu apa sih arti dan makna nama Yanti itu, aku belum tahu, cuma emak itu ngasih nama itu tapi pasti di akunya cocok gitu ya, Cocok ya, namanya nyaman juga ya, enak didengar gitu ya. Boleh diceritain nggak sih perjalanannya? Ini yang pertama Mbak Yanti dulu ya. Iya. Awal mulanya bisa seperti ini tuh sejak kapan? Merubah gendernya, merubah penampilan. Iya. Merubah penampilan sih sekitar 10 tahun yang lalu, lebih kali ya, sekitar 15 tahunan yang lalu. Dari kampung itu menjadikan ke merantau itu karena kan tadi sih pengen kerja gitu, pengen kerja di Jakarta. Aku bawa ijazah, bawa identitas lengkap, juga di Jakarta identitas aku tuh hilang semuanya. Oh iya. Jadi aku untuk mencari pekerjaan tuh susah, jadi akhirnya aku luntang-lantung di jalan gitu, karena udah nggak ada identitas, udah nggak ada ijazah. Jadi aku di jalanan aja, terus ketemulah emak-emakan itu yang disebut mama itu, warwer. Jadi ketemu emak-emakan itu, terus kata mama itu kan akunya udah gemulai itu, dari kampung itu udah mulai gemulai itu. Begitu ketemu emak-emakan itu, kamu apa sih namanya, kamu kayak perempuan gitu, terus ayo sini kata gitu, diajaknya coba kamu didandani gitu, terus diajaknya ngamen. Nah, kalau untuk Mbak Cinta sendiri ini bagaimana tuh ceritanya? Cerita awal aku dandan atau gimana Kak? Dandan seperti ini atau aku punya rasa bahwasanya aku cewek? Oh, kalau aku kan misalnya penampilan cowok ya sebenarnya, yang relate, tapi aku merasakan jadi diri aku seorang kayak cewek itu ketika aku usia udah dan dapat remaja lah, waktu itu sekitar umur 14 tahun. 14 tahun ya? Jadi di beranjak sekitar 14 tahun. Aku udah meyakini bahwasannya aku itu cewek gitu, bukan laki. Soalnya ketika aku misalnya berkumpul dengan laki,
rasanya aku kayak ada rasa ketertarikan gitu, tapi ketika aku kira sama cewek nggak ada gitu. Di situ lah aku, oh ini berarti aku lagi perempuan ini bukan cowok gitu kan. Dan akhirnya kan lulus sekolah kan aku juga merantau ke Jakarta sama nggak yang tinggal di jauh, tapi mungkin aku lebih sedikit pernah kerja gitu kan, kerja di salah satu tempat atau lainnya. Aku di situ dapat bulian yang misalnya kamu cowok kok misalnya gerak-geriknya kayak cewek sih, lembek banget sih di namanya kita manusiawi ya, kita ada rasa sakit hati lah. Akhirnya aku sakit hati lainnya. Aku pada terus di situ kerja enak kak, akhirnya aku keluar dengan dirinya aku karena nggak tahan dengan itu. Dengan bulian jadi nggak tahan karena bulian jadi keluar gitu, resign ya. Iya, akhirnya aku memutuskan main. Aku nemu tuh di daerah Senen, bahwa di Senen lah deket stasiun tuh paling nggak jauh di situ. Kalau disebutin ya di situ, aku ngeliat kok banyak orang. Aku tebak boleh dong? Boleh. Nah, stasiunnya itu Poncolongan ya kalau nggak salah. Iya di situ, ya bayangin di situ kak, di situ tuh banyak orang-orang. Kok kayaknya mereka enak banget hidupnya, nggak ada yang ngarang bebas lainnya. Kayaknya ini jiwa aku nih, ini tempat aku gitu kan. Di situ aku ketemu sama sahabat aku tuh, ini boleh disebutin nggak sahabat namanya? Terserah. Pakai namanya tuh, namanya Ardi, dan dia sekarang pun sama kayak aku juga. Di situ kita nyampe nggak ada tempat tinggal, lantang-lantung, nyampe kita nggak sih. Memang kan nggak, soalnya kan kita membutuhkan untuk lari dari keluarga kan. Makanya aku ketemu si Ardi itu, dia orangnya suka bumi. Hanya sekarang pun kita bersama. Mbak Yanti pun kenalnya Mbak Yanti. Dia nama warnanya Lati, maksudnya aku sama dia dari nol bener-bener susah senang bersama. Dia pernah nyariin makan buat aku, nyampe dia bilang main sama cowok. Dia mendapatin makan buat aku terlalu banget di situ lah. Akhirnya kita hidup bareng-bareng sama Lati, satunya tuh namanya Milona, itu orang mana aku lupa dia. Tapi sekarang juga ada di Cikampek anaknya gitu. Jadi ya udah kita di Jakarta lantang gitu, kita bertiga-tigaan gitu kan. Akhirnya kita mencar tuh, udah lama-lama kita mencar satu sama lain. Aku di Priok, beliau di Kampung Panda. Itu kan ceritanya. Terus itu dukanya ya? Ini dukanya. Dukanya, kisah dukanya. Kalau senangnya aku hidup kayak gini sih, maksudnya kita nggak ada kangen gitu kan, kita bebas. Dan aku bebas bukan berarti kita nggak ada aturan, itu enggak, cuman kita nggak dibawa naungan orang lain salah satunya gitu loh pak. Nah di situ. Kalau Mbak Yanti sendiri gimana? Tentang apa nih? Suka dukanya? Suka Dukanya dulu. Duka di warga-warga. Ya banyakan dukanya sih daripada sukanya. Sukanya mah karena kebebasannya aja. Kalau dukanya mah banyak banget. Udah kan diskriminasi, stigma pasti ada lah ya. Diskriminasi, bahkan kita kadang-kadang dianggap apa sih namanya, ada, dianggap yang nggak ada gitu. Maksudnya kita terlihat, dianggap tak terlihat gitu. Seperti apa sih namanya, di negara ini seperti kita mau cari kerjaan susah, karena orang-orang seperti itu. Emang susah sih dunia sekarang ini. Jadi kita merasa apa sih namanya, dianggap sudah merdeka, tapi kita merasakan belum ada kemerdekaan untuk Benar. kita, karena kita di ruang apa sih, Kita terbatas. ruang lingkup terbatas, benar. dengan terbatas. Kayak gini. Karena kita kan memang basicnya memang hanya cuma bisa hidup di jalanan, kalau sama salon. Terus jadi karena aku nggak punya keahlian salon, jadi dia mau nggak mau, karena memang basicnya di dua itu, jadi di dua pilihan itu ya udah aku akhirnya di jalanan aja. Oh, jadi itu suatu mimpi Mbak Yanti ini pengen ibarat punya salon gitu, pengen bisa nyalon gitu, punya salon sendiri gitu ya. Cuma kan kitanya kan apa sih, mau belajar salon juga kan butuh modal, biaya, karena kursus salon itu tidak murah. Terus kalau kesana kan kita belajar sama orang yang mau apa sih namanya, mau relawan juga kan susah. Iya. Kalau impiannya dari Mbak Cinta sendiri itu apa ya? Kalau aku sih dari kecil emang aku suka kayak ngerias-rias gitu, mainan make up gitu kan. Jadi aku satu pengen kayak gitu. Kedua aku pengen punya bersih kayak riasan pengantin gitu lah. Oh, jadi kayak Mbak tadi ya, Mbak Herda gitu ya, Iya. makeover gitu ya, Iya. rias pengantin. Jadi hampir sama kayak salon ya. Iya. Cuman ini rias pengantinnya, jatuhnya sedulur di sana tuh. Nah, saya mau nanya
pernah nggak sih ibaratnya mengalami punya pengalaman yang sangat menyakitkan gitu? Sepertinya Dan nanti boleh. dikejar-kejar satpol PP, bahkan sampai kita dianggap kayak apa sih namanya, ngeganggu orang gitu. Padahal kita hanya ingin menyambung hidup, kita nggak ada pikiran kita apa sih namanya, nggak ada pikiran kita merusak lingkungan, nggak ada. Tapi kebanyakan orang-orang di sana tuh pikirannya ini apa sih namanya, ngerusak Ya, jadi nganggapnya itu merusak pemandangan, merusak pemandangannya. Katanya yang kita mah yang ingin cari makan hanya untuk menyambung hidup, kita nggak Iya. ingin istilahnya berlimpah harta, atau kita pun hidup seorang diri gitu, hanya untuk menghidupi diri sendiri aja. Tapi terkadang di luar sana masih banyak pikiran orang, kita dianggap apa sih namanya, merusak pemandangan lah, yang ini juga kita dikejar-kejar satpol PP gitu. Kalau Mbak Cinta sendiri? Aku sih sedikit banyak nggak jauh beda ya, cuma aku di saat aku mengambil keputusan hidup aku kayak gini, titik tersakit yang aku mengalami di perantauan nih ya, kayak aku jujur aja. Oh, ini penyesalannya. Ya dibilang itu bisa sih, karena aku nggak dengerin omongan orang tua aku dan keluarga besar aku kan. Akhirnya aku benar-benar menderita banget perantauan yang aku nggak berani untuk ngomong sama keluarga, karena ini udah konsekuensi yang harus aku jalani ya kan. Karena ketika itu aku memutuskan bahwasanya ya inilah hidup aku, bukan apa-apa itu aku harus ada sendiri tanpa campur tangan keluarga, bahkan saudara aku nggak mau. Ketika itu aku di apa sih, di jalanan ngamen gitu, hujan-hujan ya, kita nggak ada itu sama sekali. Besok mau bayar kontrakan, akhirnya aku bela-belain kayak apa sih, nikah sama semua ini sih yang namanya di Belanda pasti dapat selagi kita mau bertanggung jawab kan. Aku dipinjemin uang untuk bayar kontrakan, di situ aku ingat semua omongan orang tua itu bener semua. Sebenarnya mana ada sih orang tua yang mau lihat anaknya susah begini, tapi kan terkadang orang tua belum tentu benar, dan orang tua belum tentu misalnya apa sih yang sesuai dengan apa yang kita mau gitu kan. Tapi kenyataannya di belakang ya ini ya itulah, pokoknya ini jangan sampai kegagalan kayak aku lah, dengan cepat aja. Bukan berarti aku ngomong orang-orang kayak aku itu bukan nggak berbakti, enggak, cuma misalnya ini aku contoh untuk kalian semua yang di luar sana, kisahnya dengerin omongan orang tua selagi gue denger itu aja sih. Tuh, dengerin omongan orang tua tuh selagi orang tua itu benar. Iya. Sebelum terjadi penyesalan ya sedulur di sana tuh. Iya. Nah, kalau Mbak Yanti sendiri? Inilah jati diri aku gitu, maksudnya yang kata banyak orang istilah sih suka ada ngomong laki-laki apa sih, perempuan yang terangkat dijual laki gitu. Jadi kita merasa jualnya itu kita perempuan, mesti dilihat orang Laki-laki gitu. dia dianggap salah juga, Ah. tapi tetap kita merasa diri kita itu benar gitu. Jadi itu penghargaannya aku, jangan aja menurut kalian salah, menurut aku sih benar gitu. Jadi itu senangnya sih gitu. Jadi aku bisa mengekspresikan kalau ini aku gitu, ini aku perempuan gitu. Itu kan kalau masalah dukanya susah mendapat pekerjaan gitu, karena lowongan pekerjaan untuk kita itu susah banget gitu, karena ya udah gitu susah. Mbak Cinta? Senangnya ya kak. Iya, senangnya. Kalau senangnya aku ya mungkin nggak jauh berbeda ya, cuma mungkin kalau senangnya aku ketika aku udah merantau, ya kita bisa menunjukkan jadi diri kita yang sesungguhnya. Tapi kalau ketika kita yang pulang kampung kan nggak mungkin dong ya kan, kan kayaknya masih apa sih, tabu banget seorang lelaki kok dengan cewek gitu kan aneh gitu kan. Akhirnya di Jakarta itu inilah lingkungan dan tempat yang harus aku tempat yang pas banget untuk mengeksplor diri aku, rasanya yang perempuan sama kayak Mbak Yanti ini gitu loh. Itu di situ dukanya sama kayak mengakses ke pendidikan juga susah kalau tahu kita kayak gini. Kesehatan juga kadang kalau di tempat-tempat itu juga kita kadang ditanya semua mata, mentang-mentang tahu apa aja gitu. Makanya buat kalian apa sih kayak tempat pekerjaan atau itu tempat kesehatan, aku pernah dulu di Jakarta Utara, mentang-mentang aku dengan kayak gini aku dipandang sebelah mata atau Iya. Jadi jangan pernah. pecahkan. Nah, nih buat sedulur kesana yang nonton video ini ya, podcast saya ini pada malam hari ini bersama Mbak Yanti dan Mbak Cinta ini. Jadi jangan pandang sebelah mata seorang waria. Waria itu juga manusia
sedulur ke sana gitu. Karena keadaan saja yang merubah mereka seperti ini, benar tidak? Iya. Nah, saya mau nanya, kalian punya keluarga kan? Iya. Kalian rindu nggak sama keluarga kalian? Ya rindu mah pastilah rindu, namanya keluarga. Rindu ya. Ingin bertemukah dengan keluarga? Tadi kadang itu pikiran kita menjaga nama baik keluarga, tapi di antara salah satu keluarga kita ada yang nerima bahwa kita punya penampilan seperti ini. Ya jadi aku sampai bertahun-tahun nggak berani pulang karena aku malu sendiri, minder gitu. Karena aku merasa beda dari keluarga aku yang lain, kakak-kakak aku, teteh-teteh aku. Biarlah aku yang susah senang aku jalanin hidup sendiri gitu, jauh dari keluarga, sampai karena aku takutnya mereka malu punya saudara kayak aku. Rindu bahkan aku sampai belasan tahun gak pernah pulang. Belasan tahun. Aku nggak tahu kalau mereka tuh ternyata sayang sama aku. Karena apa sih namanya? Karena ego aku, apa karena apa nggak tahu, karena akunya memang nggak berani kan pulang. Yang ada di pikiran aku takut aja, awalnya takut dan kasihan, takut sama mereka, takutnya mereka ini sama orang-orang Iya, jadi omongan ya, jadi itu dibicarakan ya, jadi kunjingan gitu ya. Karena ini menjaga keluarga gitu ya. Iya, aku menjaga keluarga, takut menjadi aib. Yang tadinya mungkin keluarga di mata tetangga itu mungkin baik, jadi takutnya kehadiran aku jadi buruk. Jadi aku ya udahlah, aku biarin menahan rasa rindu dengan itu perantauan bertahun-tahun, belasan tahun. Nah, kalau Mbak Cina sendiri bagaimana? Kalau itu ngomongin tentang keluarga, aku sedih banget. Pokoknya dulunya buat keluarga aku luar sana, menjauh. Pokoknya aku minta maaf. Aku menjauh dari kalian bukan berarti aku benci atau aku nggak sayang. Tapi justru aku sangat menyayangi kalian semua, apalagi bapak aku dan selalu ngomong, kenapa sih kamu ini jawabannya. Akhirnya aku nggak dengerin beliau, akhirnya aku secara terang, tapi itu udah konsekuensi yang aku harus ambil. Dan aku paling sedihnya ketika pas Inka lagi takbiran, aku di perantauan kan nggak pulang, aku nangis. Kau sebenarnya pengen ngumpul sama keluarga, pengen gitu, tapi apalah daya, ini aku nggak mau keluarga sama kayak Mbak Yanti, takutnya nanti ini kuncingan kan misalnya. Oh itu saudara ini kok main banget sih lelaki kayak gitu atau gimana kan, aku nggak mau juga. Pokoknya orang-orang kayak kami tuh, orang-orang kalau buat aku tuh nggak pantas kalian jauhin, nggak pantas kalian paling sebelah mata. Kami tuh semua kuat sayang, itu yang kalian harus tahu. Pokoknya aku pribadi untuk keluarga aku di luar sana, aku bukannya nggak sayang, nggak peduli sama kalian, justru aku sangat sayang banget. Pokoknya intinya aku selalu mendoakan kalian semua, bapak aku, mama aku, soal semuanya, si mbak aku semuanya deh. Kalau aku ketika kita ngumpul di lingkungan kayak kita semua gitu kan, kita ngumpul satu lingkungan, kita guyup, makan gak makan kita ngumpul, pokoknya kita satu sinasib, satu perjuangan, satu perantauan, pokoknya maksudnya di saat itu momen yang terindah. Apalagi lagi makan kayak di sini kita makan beriung gitu ya, Mayanti, pokoknya indah. Kalau kita bayangkan, ya ampun, andai kata keluarga aku kayak gini gitu kan, betapa senangnya aku. Tapi ya nggak apa-apa, ini sebagai pengganti keluarga aku yang jauh di sana ya kan. Aku cuma bayangin aja, ya aku bayangin anak-anak di samping aku, teman-teman aku yang sama kayak aku, itu keluarga itu indah banget buat aku. Walaupun kadang kita makan aja, kita kadang joinnya nih Mayanti, itu udah suatu nilai yang tak ternilai lah harganya lah kalau buat aku kayak gitu sih. Kalau aku kadang-kadang suka ketawa-ketawa sendiri. Aku sih kalau melihat kaca, apa sih kurangnya aku, kata orang katanya aku laki-laki tapi kok cantik ya. Gitu. Jadi aku senyum-senyum sendiri, iya cantik loh, pakai bulu mata cantik loh, ternyata aku cantik gitu. Cantik ya, ternyata aku cantik loh. Jadi aku suka senyum-senyum sendiri. Dia kata siapa, aku seorang cowok, enggak, aku seorang perempuan cantik pakai bulu mata, apa aku lucu. Ya kadang lihat muka sendiri itu lucu, kok laki-laki kok bisa cantik. Gitu ya. Iya.
Ini mohon maaf ya Mbak Iya. Yanti, Mbak Cita mau Iya. nanya nih. Kalau sama perempuan ada rasa nggak sih? Ada Enggak, getaran geli. Iya. Yang ada geli kita ngerasa ya kita sama gitu loh. Nggak ada mau. setrumnya. Nggak ada setrumnya. Gak ada setrumnya, kok kayak listrik gitu teman-teman. Wah, Iya. gitu ya. Ah, maaf nih. Jadi ibarat magnet mah, kalau misalkan dideketin sama perempuan itu, jadi kita malah makin menjauh. Oh, dan makin kayak menjauh. nolak ya, gitu ya, Nolak, ya. Nah, tadi kalau dideketin sama cowok, pengen langsung nempel sendiri gitu. Tuh, langsung nempel sendiri kayak mati Kayak gitu. makan sama besi gitu. Makan sama besi ya. Sekarang edukasi, nah ini kan dari para penonton nih ya, penonton buat penonton dari Mbak Yanti sama Mbak Cinta ini ada nggak edukasi buat yang nonton gitu? Kayak inspirasi Iya. gitu dari Mbak Cinta dulu deh. Inspirasi. Pokoknya buat kalian di luar sana jangan mandang sebelah mata orang-orang kayak aku, karena kita sama-sama manusia mempunyai hak yang sama di negara ini. Misalnya berhak mengakses pendidikan, kesehatan, bahkan pekerjaan. Tapi kalian memandang sebelah mata dengan keadaan kami yang kayak gini. Aku mohon buat kalian kayak apa sih, petugas kesehatan, kayak pendidikan, pokoknya jangan mandang sebelah mata orang kayak aku lah. Dan Kalau aku sih pernah, apa sih namanya, aku nggak ada rasa tuh sama mesti dia sama orang itu, emang seorang laki-laki ya berondong gitu. Cuma aku sebenarnya nggak ada rasa sama dia, cuma sebatas apa sih namanya, kasihan gitu, dia nggak punya tempat tinggal, terus udah gitu buat makan aja susah. Jadi ya udah deh, kata aku, kebetulan kamar akunya luas, tidak ada 2 petak. Jadi ya udah, kalau kalian mau numpang istirahat, numpang seandainya aku ada rezeki lebih tuh dikasih gitu kan. Terus aku tolongin, aku tinggal di situ, mandi di situ, semuanya di situ. Terus makan juga kadang-kadang kalau aku lagi ada akunya dibohongin sama dia, akunya saat aku tidur dirampok akunya. dia tuh Udah baik saking orang- baiknya gitu ya. Lagi nolong Iya. kesusahan, Hmm. ya, dirampok gitu ya. Terus pernah juga nolong perempuan gini, pernah sih ya, perempuan juga pernah aku nolong perempuan itu. Perempuan itu tidur di jalan, katanya di sini dia bilang katanya mau nyari kerjaan. Terus tiba-tiba katanya belum dapat pekerjaan, akhirnya aku bawa lah ke kontrakan aku. Terus dibawa ke kontrakan aku, dia katanya mau dijemput sama kakaknya, dijemput laki-laki itu sama kakaknya. Ya udah, kata aku bilang ya udah jemput aja kakaknya, dia janjian sama kakaknya katanya mau jemput dia. Ya udah, akhirnya aku berangkat pergi ngamen, dia jemput kakaknya. Dia kenalan dulu sebelum aku berangkat ngamen, aku kenalan dulu sama dia. Terus dia bilang katanya kakaknya. Ya udah, aku berangkat ngamen. Terus nggak tahu dia di rumah tuh ngapa-ngapain, hubungan apa nggak tahu. Seling beberapa bulan kemudian keluarganya datang ke aku, katanya anaknya itu hamil. Terus disangkanya aku kenal sama cowok itu, padahal kan dia sendiri yang ini. Terus anaknya itu kan dibilang, kamu melakukannya di mana? Terus di kontrakan aku. Jadi aku yang pusing waktu itu, suruh nyari cowok itu. Aku juga nggak kenal cowok itu di mana. Jadi menurut keluarganya disangkanya aku nyediain tempat gitu. Padahal niatnya baik ya, nolongin itu perempuan itu ya. Kalau Mbak Cinta punya nggak pengalaman? Aku nggak pernah sih. Nggak pernah ya ngalamin gitu ya. Kalian di luar sana kalau ngeliat kayak kita ini, maksudnya kalau di luar, jangan sekali-kali kayak ngolok-ngolok ke apa, seandainya saudara kalian atau kalian sendiri atau anak kalian gitu, memang kalian nggak sakit, itu aja. Sering kok kalau Sering kalau kita ngamen, apa sih ngelewatin pasar, tiba-tiba teriak-teriak ramai, udah kayak kedatangan artis luar negeri. Sampai aku ya kaget, ini orang ramai banget, apaan sih? Terus kita dengar kata apa sih namanya, bencong, kemana bencong? Padahal aku mah cuma udah tau bencong, lo teriak-teriakin. Yang kesel itu kalau di stigma sama orang itu kan udah dicap bahwa kita itu pembawa sial lah, pembawa kan banyak tuh atau begitu lah tuh, pembawa sial, bencong gitu banyak. lagi ngamen. Jadi ini kesel, jadi dia menstigma kita bahwa kita tuh benar orang bersalah, manusia yang penuh dosa gitu. Kan dia sendiri nggak ngaca gitu, gitu kan. Jadi jangan menilai seseorang ya dari suku, ras, agama gitu ya pokoknya ya. Jadi masalah ibadah kan urusan ini ya, kadang-kadang orang Hati. orang tahunya kita tuh pendosa aja yang di pikiran orang. Nah, itu buat motivasi buat yang nonton di video ini, motivasi
Ya pokoknya buat kalian semua yang nonton podcast ini, barangkali kalian menemukan atau berjumpa dengan orang-orang kayak kami di luar sana, tolong dan aku mohon banget kalian jangan sampai membuli ataupun bahkan mencaci maki atau apapun itu, karena kembali lagi pada diri kita sendiri. Seandainya terjadi itu pada keluarga kalian, bahkan sama anak kalian, apa yang kalian rasakan itu sama halnya apa yang kalian rasakan juga. Ininya jangan sampai kalian menghakimi atau mendiskriminasi orang kayak kita. Pokoknya semua yang berbau yang negatif lah jangan sampai, karena casing bukan berarti kita buruk sayang, casing bukan berarti menjamin orang itu nggak baik, itu aja intinya. Itu aja sih Kak kalau dari aku pribadi. Kalau aku sih mohon untuk diberikan hak yang sama, bahwa kita hidup di dunia ini, di atas bumi ini, di bawah langit ini, kita punya, pada dasarnya punya haknya yang sama ya. Kita berhak hidup, kita berhak mencari makan. Jadi jangan suka menjolimi, jangan stigma dan diskriminasi, jauhin di stigma dan diskriminasi atau bully gitu ya. Jauhin dari bully jauhin dibully, karena kita berdua pengen hidup. Kita punya hak yang sama loh. Iya. Oke, saya Sandi pamit undur diri ya teman-teman sedulur Hisana. Tetaplah berbuat baik walaupun sebiji sawi, dan jangan pernah memandang suku, ras, dan agama dalam menolong seseorang. Satu lagi pesan saya, tebar selalu kebaikan dan tanam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap tindakan, setiap kata adalah bagian kau semai, jangan pernah kau lupakan. Hidup ini akan membalas apa yang kau tanam, itu yang kau tuai. Tak ada yang sia-sia di dalam hidup ini. Berbuatlah baik, sampaikanlah cinta, karena semuanya akan kembali padamu.